Baik, selamat malam semuanya. Malam, Miss. Baik. Malam, Miss. Malam. Malam, Miss. Malam. Malam, Miss. Selamat malam. Anyways, sebelum saya mulai, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Jelas, Sudah, Miss. Sudah jelas. Dengar jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, mungkin kita bisa mulai sekarang. Ini pertemuan terakhir kita ya, sebelum untuk tahun ini. Is it? Iya, Miss. Oke. Iya, Miss. Normal, kayaknya happy banget. It's holiday. Bukannya kalian holiday terus ya? The holiday for 1 year already. Sudah libur 1 tahun. Minggu lalu kita sampai di... minggu lalu tuh saya melemparkan pertanyaan ya. Bukan pertanyaan sih, seperti kayak opini gitu. Menurut kalian itu perspektif ketika melihat soal ujian anak SD itu, saya baca jawaban-jawabannya, dan saya bukan membandingkan kalian ya, tapi dari cara menjawab itu saya sangat menyukai cara menjawabnya Siti Salsabila. Kenapa jawabannya Siti Salsabila yang menurut saya paling menarik dan menurut saya secara akademis cukup tepat, itu karena dia menggunakan teori. Jadi teori yang sudah dipelajari itu mampu ia gunakan untuk menganalisa kondisi yang terjadi. Nah, itulah sebenarnya kenapa kita harus belajar tentang teori. Jadi teori itu hanyalah resepi atau framework yang kita gunakan untuk menganalisa sesuatu. Kalau kalian nanti menulis di esai kalian ya, kemudian hanya beropini menurut pendapat saya, it's okay sebenarnya. Your opinion is alright. Bukan masalah pada opininya, tapi cara menjustifikasi opini tersebut. Jadi kalau kalian nanti menulis esai, karena esainya itu dia nilainya besar sekali ya, 50%, so kalian harus menggunakan teori yang sudah dipelajari setidaknya atau pengembangan dari teori tersebut untuk menganalisa kasus yang Anda atau case study topik yang sedang Anda tulis. Jadi harus ada isian teorinya ya, dan teori itu harus bisa applicable. Kalau caranya Salsa, tentu ada teman kalian juga yang menjawab dengan teori. Saya sangat appreciate itu dan saya sangat bahagia melihatnya. Having said that, caranya Salsa itu ketika dia menjelaskan itu, kalau dia mampu mengaplikasikannya di esai nanti secara lebih penjabarannya jauh lebih panjang, itu akan sangat bagus dan nilai esainya itu pasti bagus gitu ya. Karena di mata kuliah GPI ini itu banyak yang tersandung karena esainya yang jelek. Jadi esai itu dia memiliki pengaruh yang luar biasa sekali terhadap kelulusan. Jadi tolong itu dikerjakan. Nah, submissionnya itu pada minggu ke-13. Minggu ke-13 itu bukan final submission dalam artian siapa yang mensubmit pada minggu ke-13, dia berhak untuk mendapatkan feedback dari saya. Siapa yang submit pada minggu ke-14, maka saya sudah tidak hak Anda untuk mendapatkan feedback dari saya itu sudah tidak ada ya. Karena itu adalah final deadline. Jadi deadline-nya itu minggu ke-13. Kalau ada submit di minggu ke-13, Anda akan dapat feedback dari saya. Kalau Anda submit di minggu ke-14, Anda sudah tidak akan mendapatkan
feedback dari saya. Kemudian kalau Anda terlambat submit, berarti which is mean nilainya dikurangi ya. Berdasarkan persentase berapa lama esai Anda itu di submit. Ya, sebelum saya mulai ada pertanyaan sampai tentang esai. Clear ya? Miss, saya mau nanya, Miss. Silakan Fajrin. Jadi itu penulisannya paragrafnya masih sama kayak yang dulu, Miss, kayak maksimal tuh 3 sampai 4 Cepat apa? penulisan paragrafnya, Miss. Tiap paragraf itu kalimatnya itu dari 3 sampai 4 masih sama kayak kemarin, Miss. 3 dan 4 apaan? Baris? Barisnya ya. Enggak, kayaknya saya nggak pernah bilang 3 sampai 4 ya. Jadi paragraf yang bagus itu ada inti paragraf, ya inti paragraf, inti dari isi paragraf, kemudian ada penjelasan dari inti paragraf, kemudian penjabarannya dan kesimpulan kecil dari paragraf tersebut. Jadi biasanya paragraf yang bagus itu terdiri dari setidaknya 10 kalimat atau beberapa kalimat. Jadi kalau dia sama 3 sampai 4 berarti tidak ada inti, hanya inti kemudian penjabarannya di mana. Jadi paragraf itu jadi dalam menulis esai itu jangan menulis kayak koran. Jadi koran itu tulisan koran, tulisan yang ada di media, apalagi kalau Anda baca Tribun itu berbeda kalau Anda menulis akademik. Nulis akademik itu paragrafnya panjang, kalimatnya jangan terlalu panjang, jangan lebih dari 2 baris, karena kalau kalimat itu panjang lebih dari 2 baris itu membaca itu pusing. Jadi sebaiknya kalimatnya biasa saja, maybe 2 lines is alright, kemudian paragrafnya yang panjang. Jadi jangan bedakan kalimat, bedakan paragraf. Kalimat itu per sentence. Paragraf itu kumpulan dari paragraf itu kumpulan dari kalimat. Jadi itu yang harus Anda bisa pahami. Case yang terjadi mungkin di angkatan, bukan angkatannya Fajrin saja sama angkatan yang baru ini ya. Jadi saya lihat patternnya itu sama gitu. Ada yang menulis itu seperti menulis blogspot. Jadi penulisan akademik itu berbeda dengan penulisan artikel populer ya, itu literally berbeda. Gimana Fajrin? Udah clear atau masih ada yang ingin ditanyakan? Udah, Miss. Makasih ya, Miss. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya seputar esai? Miss, saya mau tanya. Oke, silahkan. Miss, kan ada bagian teori. Nah, teori itu boleh pakai teori dari NPM kemarin nggak, Miss? Atau harus GPI aja? Teori yang mana? Maksudnya kalau misalnya kita mau pakai teori yang matkul tahun yang semester kemarin itu boleh atau enggak gitu, Miss? Sebenarnya pada esensinya boleh, karena kan mata kuliah NPM itu bersambung dengan mata kuliah GPI. Jadi kalau mau pakai teori itu, silahkan aja dipakai. Yang agak aneh itu buat saya, kalau misalnya Anda belajar security study, kemudian Anda belajar very strict realism and perspective hubungan internasional, karena HI dan GPI itu, even though mereka berada pada lokus hubungan internasional, atau dia masih satu branch dengan hubungan internasional, tapi dia pendekatan teorinya itu ada sedikit perbedaan, meskipun juga ada kesamaan. Jadi kalau kalian menggunakan pendekatan hubungan internasional yang terlalu rigid teorinya, kemudian ada menggunakan pendekatan teori yang lain, bukan saya mengatakan itu salah, itu bisa Anda lakukan. Yang paling penting adalah logiknya itu bisa saya pahami. Jadi tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang sebenarnya paling mudah dipahami. Jadi Anda itu bukan menulis untuk Anda menulis buat saya. Jadi kalau Anda berusaha menjelaskan sesuatu, kemudian saya susah memahaminya, biasanya itulah akhir dari nilai masa depan Anda. Jadi kalau dia menulis paragraf dan orang membaca itu, oh this is okay, this is make sense, okay, this is easy to understand. Nah, itu kemungkinan besar itu nilainya akan bagus. Itu jalan. Baik, Miss. Makasih ya, Miss.
You're very much welcome. Ada lagi? Ada yang sudah selesai esainya? Kalau diam begitu berarti tidak ada ya. Baik. Kita mulai ya. Kemarin kita belajar tentang feminism. Jadi untuk di pertemuan kali ini pertemuan ke berapa ya? I lost in track. Is it like 11 ya? 11 ya? 11 ya? 11 ya? Oke, baik. Thank you. Jadi pertemuan ke-11 ini kita akan belajar tentang bukan liberal political economy, kita akan belajar tentang Marxism. Liberal political economy ini akan saya jelaskan nanti di bagian belakang ya. Atau sudah saya sudah jelaskan liberal political economy, kayaknya belum ya? Have I? I think so. Belum ya? Belum ya? Oke, alright. Kita mulai dari pembahasan tentang Marxism. Jadi saya yakin bahwa kalian sudah saya berikan sedikit penjelasan tentang Marxism ya. Dan sebelum saya mulai, apakah di kelas yang lain itu, di kelas mata kuliah dosen lain itu pernah diajarkan tentang Marxisme? Pernah. Ada persamaan nggak? Kira-kira sampai di mana ini yang diajarkannya? Kurang tahu. Kayaknya tentang konflik gitu. Konflik. Di sosiologi. Di sosiologi, matkul sosiologi semester 2. Mata kuliah sosiologi semester 2. Berarti Bu Astrid ya? Iya. Apa isi yang konflik itu? Teori konflik, Miss. Teori konflik apa yang dijelaskan di kaum proletar sama borjuis? Oke, proletar dan borjuis ya. Selain itu ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, baik kita mulai ya. Berarti di pertemuan kali ini mungkin kita sedikit ada pendalaman tentang teori Marxisme. Jadi salah satu teori yang sangat penting dalam Marxism, dalam GP itu adalah perspektif Marxism. Kenapa perspektif Marxism dalam global political economy is very important? Karena sekat-sekat dalam GP itu terbatasi oleh ideologi satu negara. Kalau kita lihat seperti misalnya Rusia itu membentuk blok dengan Cina dan Korea Utara. Nah, beberapa negara itu dia secluded, dia ingin berdiri sendiri tanpa ingin bergabung dalam perspektif hubungan internasional. Jadi mereka tidak ingin bergabung dalam negara-negara yang mungkin bertolak belakang dengan pemahaman ideologi mereka. Nah, Marxisme itu sebenarnya tidak bisa diartikan Marxisme sama dengan sosialisme. Karena sosialisme itu merupakan produk akhir atau produk modern dari Marxism. Jadi kita belajar sosialisme, itu berbeda dengan Marxism. Kalau kita membahas tentang Marxism, maka sebenarnya kita mempelajari tentang pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels. Engels itulah yang kemudian bersama dengan Marx mengembangkan teori tentang Marxisme. Jadi banyak pendekatan teori dalam Marxis. Theoretical clusters dari Marxis itu dalam pendekatan IPE itu terdapat 3 asumsi utama. Buat yang pernah mengambil kelas ini pasti sudah hafal. Pertama adalah historical processes of change societies and at the global level reflect different modes of economic development and wealth of accumulation. Jadi proses historical process of change, jadi proses perubahan sejarah itu dalam masyarakat itu di setiap negara itu berbeda. Jadi bagaimana konstruksi masyarakat misalnya di Indonesia, perubahan masyarakat di Indonesia, perubahan masyarakat di Thailand, perubahan masyarakat di Malaysia itu
itu berbeda prosesnya. Karena perbedaan proses tersebut, maka dalam hubungan antar negara, kalau kita lihat dalam perspektif global ya, itu terdapat perbedaan model-model pembangunan ekonomi dan akumulasi dari kekayaan. Apa yang maksud dengan model of economic development? Jadi model of economic development itu terbagi menjadi 3. Ada yang maksud dengan pendekatan state-centered, kemudian ada pendekatan society-centered, dan ada pendekatan market-centered. Jadi kalau dia market-centered approach, ya, jadi ingat ya, kalau saya bertanya di ujian, historical process of change in society and at the global level reflect different modes of economic development. Jelaskan siapa yang maksud dengan economic development. Maka Anda harus menjelaskan ada 3 model dalam pendekatan ekonomi pembangunan. Yang pertama ada yang maksud dengan pembangunan dengan pendekatan state-centered atau negara sebagai pengontrol dari pembangunan tersebut. Kemudian ada yang maksud dengan society-centered, di mana society yang has a very big influence, yang punya peran sangat besar dalam pembangunan ekonomi. Kemudian ada yang maksud dengan market-driven development. Jadi pasar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi. Sekarang contoh dari state-centered development. Jadi state-centered development itu kita lihat bahwa negara yang menyusun secara terperinci pembangunan negara tersebut. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia, ya, negara-negara seperti kita ini termasuk sebenarnya dalam pendekatan state-centered. Kenapa kita sebut sebagai state-centered? Karena kita punya Bappenas. Jadi Bappenas itu setiap ketika 5 tahun itu membuat perencanaan bagaimana pembangunan di Indonesia. Jadi technically kita, kalau kita ingin menganalisa Indonesia, kita bisa menggunakan teori state-centered development. Jadi negara itu memiliki peranan penting untuk merancang pembangunan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah society-centered. Jadi society-centered development ini masyarakat yang memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan. Society-centered itu bisa kita lihat di negara-negara Eropa. Tapi Anda harus ingat bahwa society-centered ini hanya bisa sukses kalau society-nya itu memiliki kualitas sumber daya manusia yang bagus. Kita kan ada dua level kita lihat ya. Misalnya ada orang yang melakukan sesuatu karena memang dia harus melakukannya. Bukan 2 ya, ada 3 ya. Ada orang yang harus melakukan sesuatu karena dia takut ada punishment kalau tidak melakukannya. Kemudian ada orang yang melakukan sesuatu itu karena orang lain melakukannya. So, di dalam society yang betul-betul dia melakukan karena dia tahu kewajibannya itu, baru kemudian pendekatan society-centered approach ini bisa dilakukan. Kalau kita di Indonesia, kita mau melakukan pendekatan society-centered, itu akan cukup susah. Kenapa? Karena kita belum memiliki society yang betul-betul sadar. Seperti contohnya, pakai masker. Di Jakarta belum tentu semua orang pakai masker. Di Bogor, apalagi ya. Jadi, kesadaran masyarakat itu belum mencapai pada level I have to do it because itu my responsibility. Kita belum ada pada tahapan tersebut. Nah, itu sebabnya juga mungkin kenapa kita menjadi negara yang menjadi sangat state-centered gitu. Apa-apa negara yang merancang, kemudian kalau terjadi masalah, semuanya negara yang disalahkan. That's the reasons why. Kemudian yang ketiga adalah market-centered. Jadi market development, ya, market-centered dalam perspektif ekonomi pembangunan itu adalah pasar itulah kemudian yang berkontribusi besar terhadap perekonomian. Jadi pemerintah itu dia tidak berfungsi sebagai planner. Jadi negara tidak merancang pembangunan, tapi dia membiarkan, dia hanya mensupervisi, melihat apakah ini infrastrukturnya secara legal udah bagus, kemudian secara infrastruktur fisiknya sudah bagus, tapi dia tidak terlalu mencampuri, ini harus segini, alokasi pajak harus segini, ini. Dia tidak terlalu detail tentang itu. Nah, dalam perspektif market-centered, itu negara yang menggunakan market-centered itu contohnya adalah Amerika Serikat.
Jadi Amerika Serikat itu adalah negara yang literally dia market driven. Jadi dia di drive oleh pasar. Contoh lainnya mungkin ini agak berbeda ya. Singapura itu juga masuk sebenarnya market driven, tapi itu menurut pendapat beberapa scholars. Tapi kalau kita baca bukunya Chang Ha-jung itu dia Professor of the Economic Development dari Cambridge University. Dia itu melihat bahwa Singapura itu dia bukan sebenarnya market driven. Jadi yang market center approach di Singapura itu bukan salah dipahami, karena di Singapura itu yang banyak sukses itu adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara dan kebijakan negara yang memang menstimulasi sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi dan orang mau masuk ke negara tersebut. Jadi itu ada perdebatan, itu tergantung Anda merasionalisasikan argumentasinya ya. Kemudian market center itu juga termasuk Korea Selatan, is a bit market center. Jadi pendekatan negara cukup, dia ada peralihan dari Korea Selatan itu, dia ada peralihan dari state center yang state center pada tahun 1970-an, kemudian setelah ini mereka berubah itu menjadi market center. Jadi itu yang harus Anda pahami ya. Oke. Baik. Nah, jadi dalam klaster 3 asumsi utama dalam Marxist DGP itu terlihat pertama historical process of change society and at the global level reflect different modes of economic development. Jadi perubahan dalam sosial dalam masyarakat itu menciptakan sebenarnya model-model pembangunan ekonomi. Kenapa misalnya Amerika Serikat dia embrace atau they basically lebih cenderung kepada pendekatan pasar karena memang mereka negaranya dibentuk dalam perspektif liberal. Kenapa Eropa dia lebih kepada society centered? Karena mereka proses pembentukan civilization-nya itu sudah sangat panjang. Jadi peradabannya itu sudah panjang dan mereka sudah pada tahapan society yang mature, sudah responsible. Nah, apa yang terjadi di Eropa? Eropa itu mereka sudah mengikuti fase peperangan, kemudian monarki, kemudian pertempuran agama, perdebatan agama. Mereka sudah melewati itu semua. Karena begitu banyak experience-nya mereka itu, maka terbentuklah society yang betul-betul itu berbeda dengan society yang berada di negara lain. Nah, kalau misalnya dia di negara kita ya, kalau kita lihat kenapa kita state centered, kenapa negara yang menjadi otoriter dari, bukan otoriter ya, authority, negara yang memiliki authority untuk merancang semua ekonomi pembangunan, karena kita termasuk negara yang cukup muda, tetapi kalau kita lihat dalam proses sivilisasi orang Indonesia sendiri itu, kita belum pada tahapan society yang betul-betul educated, morally educated dan intellectually educated, itu penting. Jadi ada orang yang intellectually educated tapi morally educated tidak. Jadi itu sebabnya kalau Anda lihat di TV atau media, ada menteri misalnya yang korupsi, okay, they are intellectually educated, they are smart but they don't have moral benchmark yang bagus. Nah itu yang kita belum punya ya, seperti itu. Kalau di Eropa, they do have. Di Jepang itu sudah punya. Di Korea Selatan mereka punya ethics. Di Amerika Serikat, of course, they have. Jadi kita masih pada tahapan itu. Kalau masyarakat atau dalam negara masih pada tahapan tersebut, maka otomatis negara itu akan dia state-centered. Negara yang memiliki power yang besar. Kemudian yang kedua adalah negara yang sebenarnya pada esensinya dia market driven. Kalau negara tersebut market driven, otomatis negara itu pasti akan kaya. Amerika Serikat dia negara kaya karena dia market driven. Kemudian negara seperti Korea Selatan itu market driven, dia kaya. Singapura
we'll see this also market driven mereka. Kayak Hong Kong juga market driven. Kayak jadi negara-negara yang market driven, jadi pasar yang menentukan dan sedikit intervensi dari negara, itu rata-rata dia maju dan kaya. Meskipun Anda akan mengatakan, oh modelnya kan di Jerman berbeda gitu. Di Jerman dia also state driven, tapi jangan salah loh. Jerman itu dia memang social development, tapi social development dalam artian negara dan masyarakat itu bergabung bersama untuk membangun gitu. Tapi masyarakatnya bagus mereka. Kalau kita mengatakan bahwa negara dan masyarakat yang membangun, tapi masyarakatnya belum dia betul-betul mature, itu akan susah. Karena yang kedua adalah capitalism is the main driving force in GPE. Jadi kalau kita lihat pendekatan Marxist itu ada tiga asumsi utama ya. Dan yang kedua adalah kapitalisme itu adalah the main driving force. Jadi yang paling berpengaruh dalam GP itu adalah perspektif kapitalisme. Kenapa kapitalisme? Karena kapitalisme ini dianggap oleh Marxism perspektif itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Gitu. Dia melihat kapitalisme atau pemilik modal, akumulasi dari kekayaan itu buruk untuk kaum proletar. Karena yang kaya akan semakin memiliki kesempatan untuk ekspansi usaha, sedangkan yang buruh akan terus jadi buruh. Ini juga kalau Anda menganalisa tentang Omnibus Law, kenapa buruh itu selalu menolak undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law itu kan selalu asumsinya dia market driven. Jadi Omnibus Law itu mendukung kepentingan pasar. Karena dia sangat mendukung kepentingan pasar, maka efeknya buruk terhadap buruh. Itu kan asumsinya seperti itu. Kalau kita lihat pakai teori GPE, make sense kalau buruh itu mendemo Omnibus Law. Make sense kalau pengusaha diam saja dan mendukung Omnibus Law tersebut. Kenapa? Karena memang pendekatan ideologi yang dipakai oleh kedua unsur tersebut memang berbeda. Kalau pengusaha pasti dia ingin cari profit gitu. Dia pasti cari uang. Sedangkan kalau perspektifnya buruh itu bukan they don't basically really pay attention too much perusahaan itu besar atau tidak, but they carry themselves. Yang mereka peduli adalah kesejahteraan mereka. Baik, kemudian yang ketiga adalah capitalist processes induce class conflict between the owners and managers of economic wealth who form the ruling elite and workers who are subordinated to political classes. Jadi kalau dalam kapitalis proses itu dia sebenarnya menciptakan class of conflict. Jadi proses dari kapitalis itu adalah pemilik modal ya. Kapitalisme itu adalah ideologinya. Jadi perspektif politiknya itu disebut dengan kapitalisme. Kapitalis itu adalah refers to pemilik modal. Jadi kalau kita berbicara tentang kapitalis, itu berbeda kalau kita berbicara tentang liberal. Itu harus Anda bedakan. Kalau kita berbicara tentang kapitalis, kita berbicara dalam landscape ekonomi. Kita berbicara dalam ideologi pasar itu ya kapitalis. Nggak ada orang yang bisnis itu tidak mau untung. Jadi kalau kapitalis itu diakumulasi of wealth, ya memang sifat alaminya pasar itu adalah kapitalis gitu. Saya kalau bisnis, Anda ingin bisnis, mana ada orang yang bisnis nggak mau dia modalnya tambah banyak, tambah kaya. Jadi kapitalis itu memang adalah ideologi dari pasar tersebut. Ujung dari apa yang dicapai dalam proses pasar, itu memang hasilnya adalah kapitalis ya. Nah sekarang, dalam kapitalis proses, itu dia menciptakan konflik antara pemilik dan manajer. Kemudian ruling elite and workers. Jadi ada pemilik modal ya. Kemudian pemilik modal itu kalau dia berada dalam manajemen, bisa juga dia berada di luar manajemen. Tetapi pemilik modal ini dia akan meng-hire orang untuk menjalankan bisnis mereka.
orang yang melaksanakan bisnis tersebut, itulah yang disebut dengan director. Kemudian di bawahnya director itu adalah manager. Jadi orang-orang yang sebenarnya memanage bisnis tersebut. Nah, siapa yang didengarkan oleh manager? Yang didengarkan oleh manager udah pasti bukan labor, tapi yang didengarkan adalah owner. Kalau owner ingin seperti ini, manajer harus mengikutinya. Sedangkan the ruling elite, kalau kita berbicara who form the ruling elite, kita berbicara tentang siapa sebenarnya yang mengatur dalam perspektif negara ya. Who is the ruling elite? The ruling elite adalah orang-orang yang duduk dalam pemerintahan. Itu yang disebut dengan ruling elite. Jadi the owners itu kadang dia menggunakan source of wealth-nya belum tentu sesuai dengan kesepakatan manajer. Belum tentu manajer mengatakan, oh ini seharusnya begini, tapi kenapa ownernya begini? Kan ownernya mau dia kan. Tapi kemudian dia, let's say, memakai pendekatan rente, atau dia misalnya not properly business proses ya. Let's say dia misalnya menyogok satu partai supaya bisnisnya berjalan gitu. Nah, dalam proses seperti itu, belum tentu apa yang dalam pikiran owner itu sama dengan pemikiran manajer. Karena manajer ini sebenarnya bukan pemilik dari kapital. Dia hanyalah orang yang disuruh oleh owner untuk menjalankan proses bisnis tersebut. Which is mean kalau kita berbicara tentang kapitalis proses, dan kita berbicara tentang kebijakan yang dibuat oleh owner dari pemilik kapital tersebut ya, perusahaan tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang kapitalis, kita berbicara tentang interest capital accumulation dari pemiliknya. Nah, inilah terjadi kemudian disebut dengan class conflict. Jadi konflik antara kapitalis itu owner of capital ya, pemilik modal, manajer itu pelaksana dari orang yang memiliki modal. Jadi sebenarnya dia nggak memiliki modal, dia adalah buruh, tanda kutip. Nah, owners itu kalau dia dekat dengan politik, dia akan cenderung menyenangkan the ruling elite, orang-orang yang duduk dalam pemerintahan. Kenapa? Karena dia, ini masalahnya seperti ini. Kalau ownernya memberikan uang yang banyak, let's say, sumbangan yang banyak misalnya terhadap partai politik, sedangkan partai politik itu tidak bekerja keras, tidak berada dalam proses bisnis, seharusnya kan manajer yang mendapatkan uang yang banyak, gaji yang banyak. Nah, manajer ini itu pasti kemungkinan akan cemburu gitu. Ini kenapa sih mereka dikasih yang lebih banyak, seharusnya saya kan yang bekerja keras gitu. Nah, itu sudah terjadi konflik di situ. Kemudian orang-orang yang berada pada level atas dalam manajerial, itu direktur, kemudian bawahannya dan pemiliknya itu kan memiliki klasifikasi sosial yang berbeda. Jadi buruh takut terhadap supervisornya, supervisor takut sama manajer takut dengan upper supervisor, begitu terus. Jadi selalu ada hierarki itu, dan hierarki itu yang menyebabkan kelas pekerja itu menjadi merasa tertindas, atau dalam kutip perspektif Marxism itu akan selalu ada konflik di situ. Karena orang yang paling bawah itu dia hanyalah level pelaksana, dia tidak memiliki power, dia powerless, dan karena dia powerless tersebut, dia harus patuh pada upper kelasnya, orang yang berada pada level atas, maka disitulah dia lihat bahwa yang paling tinggi, capital owner ini yang mengeksploitasi orang yang berada pada level paling bawah. Nah, itulah yang 3 klaster, 3 asumsi utama teori klaster dalam pendekatan Marxist di GPE. Jadi pendekatan Marxist di GPE ini share common focus, jadi dia berbagi fokus utama pada pemahaman dinamika sosial dari eksploitasi ya, global wealth making atau penciptaan kekayaan secara global, prosesnya seperti apa. Jadi di dunia ini siapa yang akan kaya di negara tersebut, dialah yang bisa mengekspansi kapitalnya. Kemudian kalau kita lihat negara-negara yang sudah kaya itu dia akan terus kaya gitu. Kenapa? Karena dia punya source of power. Jadi powernya itu reverse to materialist power-nya. Kita lihat seperti Amerika, kalau dia udah kaya, dia investasi di
negara lain, maka dia akan semakin kaya. Uang itu akan kembali ke Amerika. Kita lihat Cina, bagaimana Cina dia invest a lot, ya, menginvestasi besar-besaran di Afrika. Nah, kita lihat proses wealth-nya. Kalau dia kaya di negara, kalau negara tersebut sudah kaya di negaranya, kemudian dia berinvestasi di negara lain, dia akan semakin kaya. Tapi negara yang memiliki investasi yang kurang di negara lain, maka power dynamic-nya dalam global political economy akan rendah karena mereka tidak memiliki material power. Nah, inilah yang disebut dengan konsep yang fokus pada material dinamik, dinamika material, ya. Kalau kita bicara material dinamik, literally kita berbicara tentang dinamika material atau dinamika kekuatan, ya. Materiality. Powernya itu dia disebabkan oleh faktor apa? Itulah yang disebut dengan material dynamics. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, ya? Tidur semua, ya. Oke, kita lanjut, ya. Sekarang variety of Marxist itu, atau jenis-jenis Marxist itu terbanyak. Pertama, ada disebut dengan open Marxism. Jadi open Marxism itu, kita lihat definisinya, ya. There are theoretical current which never came into being as movement and which is oposisi dari Marx. Jadi open Marxism itu sebenarnya adalah teori yang sekarang berkembang. Jadi Marxisme dulu, Marxisme ketika Marx itu berbeda dengan Marxisme yang ada sekarang. Jadi terjadi perkembangan teori. Teori ini yang berkembang sekarang itu sebenarnya masuk pada turunan seperti misalnya independensi teori, itu masuk teori pengembangan dari Marxism. Kemudian teori pembangunan ekonomi itu karena ada state influence di situ, dia masuk pada branch dari open Marxism. Nah, open Marxism ini berbeda dengan Marxisme awal, berbeda dengan Leninisme, berbeda dengan Stalinisme dan Maoisme. Open Marxisme itu tidak mendasarkan idenya itu ada akar yang sangat kuat pada Marxisme. Jadi dalam teori Marxis itu kan ada ideologi of power. Jadi ya, siapa sih yang memiliki power? Jadi power itu adalah kapitalis. Nah, kalau menurut open Marxism, mereka lebih pada existing realizations gitu. Ya, kalau kita lihat mereka ingin mengembangkan sebenarnya pendekatan, oke, ada hak labor itu harus ada, tetapi kalau kita lihat mereka berpendapat bahwa kita tidak perlu memisahkan antara atau menciptakan kayak common enemy bahwa kapitalis itu adalah musuh, tapi bagaimana caranya pemilik kapital tersebut diregulasi dengan baik, ada state intervention di situ yang kuat, sehingga kemudian apa yang menjadi konsep idealis dalam masyarakat itu bisa tercapai. So they attempt to pose truthful question and demystify the so-called existing realization. Jadi itu yang dimaksud, ya. Kemudian yang kedua, ada yang dimaksud dengan historical materialism. Nah, historical materialism ini adalah human ideas, pemikiran manusia itu, setiap manusia itu kan memiliki konsep idealisme. Apa yang ideal menurut Anda itu setiap orang punya. Nah, konsep ideal menurut Anda, saya berikan contoh, ya. Ini mungkin ini Anda pasti, bukan pasti, saya nggak tahu ada berapa orang di antara kalian yang jomblo. Tapi intinya adalah buat kalian yang punya pacar atau buat yang jomblo yang cari pacar, itu kan kalian punya konsep ideal tentang pasangan Anda kan, seperti apa gitu. Misalnya Anda ingin cowok yang bagaimana, itu kan konsep ideal itu kan tergantung dari Anda. Misalnya nih, ya, saya bapak Anda berkumis gitu. Kemudian tiba-tiba Anda dapat pacar berkumis. Itu bisa saja, jadi menurut perspektif Marxism itu, kalau kita pelajari bahwa konsep ideal itu
tidak dipengaruhi secara otomatis oleh individu tersebut. Jadi individu tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungannya dia. Kenapa Anda misalnya menyukai ini? Ya karena mungkin struktur di dalam keluarga Anda, di kelas Anda, itu berbeda. Sehingga itu membentuk konsep ideal menurut perspektif Anda. Jadi, historical materialism itu human ideas are influenced under circumstances. Kalau kita lihat kenapa di misalnya Inggris ya, kenapa Inggris itu dia dipengaruhi oleh sosial dia masih dalam model pemerintahannya masih monarki, ya karena memang pemikiran mereka itu dipengaruhi oleh sejarah yang panjang tentang pengaruh monarki di negara tersebut. Kalau kita melihat Middle East, Timur Tengah, kenapa mereka embrace monarki? Ya karena memang sejarahnya mereka selalu monarki gitu. Kalau kita lihat kenapa kita menjadi negara republik, ya karena historicalnya kita sudah melewati fase di mana kerajaan kemudian terpisah, kemudian dijajah, kemudian ada proses society di situ yang terpecah-pecah sehingga ingin disatukan. Jadi itu ada pengaruh sejarah di situ. Jadi dalam historical materialism itu ide sama dengan pola yang membentuk ide. Jadi kalau misalnya Anda punya pemahaman sendiri terhadap sesuatu, misalnya let's say Anda libertarian ya. Kenapa Anda libertarian? Oh pasti bukan karena Anda datang dengan ide itu sendiri, tapi karena ada pengaruh faktor di situ, faktor eksternal, apakah itu lingkungan yang mempengaruhi Anda memiliki ide tersebut. Jadi idealisme Anda, konsep ideal menurut Anda itu dipengaruhi oleh faktor lain, bukan dari faktor individu itu sendiri. Kemudian yang ketiga, neo-Gramscian. Jadi Gramscian perspektif ini itu di-develop oleh Antonio Francisco Gramsci. Dia contested idea of realist dan liberalis. Jadi dalam neo-Gramscian teori itu memperkenalkan dua teori utama, yaitu cultural hegemony. Jadi memperkenalkan satu teori yang sangat terkenal ya, yaitu cultural hegemony. Jadi cultural hegemony ini kombinasi antara power dan cultural work. Jadi dengan mengkombinasikan ide, kelembagaan, dan material capability, maka baru kemudian suatu negara itu mampu mempengaruhi kebudayaan negara lain. Let's say like this one. Jadi Amerika Serikat itu kan mereka punya Hollywood ya. They have Hollywood. Hollywood itu merupakan salah satu tool yang sangat bagus untuk Amerika Serikat sendiri untuk mempromosikan perspektif liberal mereka. Kalau kita bertanya apakah itu salah, enggak ada yang salah dengan itu. Orang mereka mampu kok. Orang mereka nggak memaksa Anda untuk menonton kan. Jadi tools, tapi ingat suatu budaya hanya bisa tertransfer. Misalnya budaya Amerika Serikat itu kan dia banyak di copy paste oleh negara lain atau diikuti oleh negara lain atau masyarakat di negara lain. Kenapa mereka bisa mengikuti kebudayaan tersebut? Karena itu mereka punya konsep idealisme sendiri, mereka punya kelembagaan, dan mereka punya power untuk melakukan itu. Salah satu negara yang sukses untuk melakukan cultural hegemony ya, itu adalah Korea Selatan. Korea Selatan itu, kita lihat sekarang, bagaimana Korean Wave itu, Korea dengan bandnya, dengan perspektif apa yang disebut cantik dalam masyarakat Korea itu, yang kurus, putih, yang cowoknya pakai lipstick, itu dikonstruksi sebagai perspektif ideal, cowok ideal, perempuan ideal dalam drama Korea dan iklan-iklan Korea. Cara pendekatan itu diterima dengan sangat bagus oleh masyarakat dunia, di Indonesia terutama. Itu berarti bahwa Korea Selatan sebenarnya sudah sangat sukses menggunakan pendekatan cultural hegemony. Jadi dengan budaya itu, ya, tapi ingat, orang yang hanya bisa mendapatkan hegemoni kebudayaan adalah negara yang memiliki kekuatan untuk melakukan itu dan cultural work, budaya kerja yang mampu mempengaruhi orang lain. Kalau Anda negara kecil, Anda tidak memiliki ide yang cukup,
ide dalam combine ideas ya, perspektif ide Anda itu belum cukup, kemudian institusi kelembagaan itu refers to bahwa bagaimana Anda mengkonstruk ide itu sehingga mampu didapat atau diterima oleh orang lain. Kemudian material capability, Anda tidak punya tools, Anda tidak punya uang, Anda tidak punya power untuk memasarkan ide tersebut. Jadi, kalau kita berbicara tentang cultural hegemony, kita bisa sangat banyak belajar dari Korea Utara. Korea Selatan. Di Korea Selatan itu negara yang sukses menerapkan cultural hegemony. Amerika Serikat sangat sukses melancarkan cultural hegemony. Bahkan India pun, dia cultural hegemoninya bagus, cukup strong, dan Cina cukup strong. Nah, kita yang mesti harus melihat itu jauh lebih ini ya, itulah. Kemudian yang keempat adalah saya mau tanya Miss, maaf ya Miss saya potong. Emang kalau kita bicara soal cultural hegemony itu bentuknya gimana aja Miss gitu? Apakah cuma dilihat dari misalkan kayak Korea Selatan tadi dari filmnya gitu? Karena kalaupun kita bicara soal misalkan nih Miss, kalau dari film sendiri, kalau misalkan kita compare antara Hollywood dengan misalkan film di China, which is kalau Miss pernah dengar yang ada Hollywood pandering to China, itu China sama Amerika itu kayak lagi ada debat gitu soal kalau misalkan kenapa Hollywood itu dapat diterima oleh banyak di negara dunia ataupun masyarakat, tapi kebudayaan Cina misalkan dari filmnya sendiri misalkan itu kurang diminati oleh warga dunia Miss kayak gitu. Nah, saya mau tanya Miss, emang kalau misalkan kultur hegemoni itu bentuknya seperti apa aja Miss kayak gitu? Apakah cuma dilihat dari segi perfilmannya ataupun ada dari makanan ataupun yang lainnya Miss kayak gitu? Terima kasih Miss. Nah, thank you pertanyaannya Ronald. Jadi sebenarnya kapan suatu negara itu bisa memiliki cultural hegemony? Jadi tadi saya jelaskan bahwa dia harus punya ide, dia harus punya konsep ideal menurut dia. Ide itu gagasan, dia harus punya gagasan. Dia harus punya institusi kelembagaan. Jadi dalam kelembagaan itu kita belajar, kalau Anda belajar teori kelembagaan itu kan diartikan bisa menjadi abstrak, bisa diartikan abstrak dalam artian dia mengacu pada norma, perilaku, kemudian ada istiadat, aturan yang dipakai. Kemudian institusi kelembagaan itu dia bisa reverse to kembali pada kelembagaan yang bersifat fisik. Sekarang kita bicara dulu tentang idea. Oke, China punya idea. Konsep ideal menurut mereka. Konsep ideal menurut China itu berbeda dengan konsep ideal menurut Amerika. Kenapa Amerika konsep idealnya lebih diterima dibanding China? Alasan pertama, menurut pendapat saya adalah karena Amerika Serikat itu mengusung konsepsi liberal. Jadi freedom, kembali kepada perspektif individualnya. Individualisme, liberalisme itu yang mereka usung sangat tinggi. Dan itu diterima oleh orang banyak. Kenapa diterima oleh penduduk dunia? Karena siapa sih yang nggak mau bebas? Siapa yang nggak mau menentukan hidupnya sendiri, mau menentukan pilihannya sendiri, punya hak milik? Itu kan very universal value ya. Nilai-nilai yang kembali kepada sifat alami manusia. Kemudian kalau kita lihat di China itu kan dia socialist society, socialist state. Dalam artian hak liberalisme itu ada tapi sangat dibatasi oleh bagaimana negara mengkonsepsikan batasan tersebut. Nah, itu menurut saya itu yang menjadi permasalahan kenapa perspektif Amerika itu jauh lebih diterima oleh dunia. Dan itu yang kemudian disadari oleh China sendiri bahwa kalau dia tidak mengembangkan konsepsi pasarnya itu sesuai dengan konsepsi pasar yang diterima oleh pelaku pasar dunia, maka dia tidak akan berkembang. Pendekatan itulah yang kemudian kalau Cina bilang saya bukan sosialis, I'm not capitalist, I'm socialist, but technically kalau kita lihat praktisnya dia dalam pasar itu dia sifatnya itu dia kapitalis. Kemudian kelembagaan itu refers kepada norma. Jadi norma yang orang di dunia ini dia kalau lihat norma di Cina itu misalnya ya kenapa film-filmnya itu di Cina, misalnya kalau kita lihat perbandingan film ya, kenapa di Amerika Serikat itu pendekatan
institusi kelembagaannya jauh lebih diterima karena memang sesuai dengan apa konsep idealisme yang di embrace ya oleh masyarakat global. Kayak misalnya di Cina itu dia kalau dia dengan budayanya misalnya negara memiliki hak terhadap tanah atau kemudian struktur Konfusianismnya itu dia Konghucunya itu sangat levelingnya sangat ada. Kita lihat misalnya seorang junior harus patuh atau sangat hormat pada seniornya. Dalam hierarki pekerjaan pun begitu, orang yang lebih tua harus diutamakan, bla bla bla. Dan kan ada hierarki dalam masyarakat. Nah, di dalam di masyarakat dunia ya, itu tidak semua masyarakat menyukai hierarki tersebut. Ya, misalnya saya harus memanggil Anda, misalnya bos saya dengan harus tunduk kepada bos saya. Dalam perspektif Amerika kan itu nggak ada. Semua orang equal. Kalau Anda ke dosen, misalnya yang mana Anda lebih suka memanggil dosen itu seperti teman atau Anda harus tunduk pada dosen tersebut? Oh iya Pak, siap Pak. Yang seperti itu yang mana kira-kira yang Anda suka? Saya sih memprediksinya Anda lebih suka punya dosen yang betul-betul Anda free untuk mengungkapkan ide Anda. Begitu. Tapi kalau ada dosen yang betul-betul misalnya dia kayak menunduk, nggak boleh dilihat begitu dan sangat disembah, I don't think that's gonna be approachable. Nah, konsep institusi itu yang harus dilihat, yang mana lebih disukai dunia atau tidak. Dan negara-negara yang sukses itu mampu mengemasnya seperti itu. Kalau Anda bertanya di drama Korea, tetap ada misalnya hierarki, gitu kan? Tapi hierarki itu selalu ada pecahan dalam hierarki tersebut. Misalnya, bosnya harus dihormati, tapi ternyata bosnya ganteng. Kan begitu-begitu kan? Jadi mereka itu mampu menciptakan sesuatu yang betul-betul itu bisa diterima dikemas sedemikian rupa. Kemudian material capability. Jadi material capability-nya Amerika Serikat dengan Hollywood-nya jauh lebih bagus daripada China. Industri perfilmannya. Berarti kalau kita lihat kemampuan dia reverse to material, Amerika jauh lebih besar. Karena besarnya kemampuan tersebut, dia lebih mampu mempengaruhi orang lain. Begitu, Ronald. Baik, Miss. Terima kasih, Miss. Very much, Bang. Ada lagi? Enggak, saya lanjutkan ya. Sekarang keempat, itu New Marxist Approaches. Jadi pendekatan Marxist baru itu, kalau bedanya pendekatan New Marxist Approaches dengan Open Marxism, jadi Open Marxism itu dia tidak hanya pada refers to Marxisme ide saja, tapi dia terbuka terhadap kombinasi dari ide lain. Kalau dia New Marxist Approaches, misalnya development of dependency theory. Jadi Open Marxism dan New Marxism itu sebenarnya dia dalam lingkup yang hampir mirip tapi berbeda. Hampir mirip dalam artian kalau dia New Marxist Approaches, dia masih dalam tahapan pendekatan Marxis, tapi dia adalah kebaruan dari Marxis. Kalau Open Marxism, dia Marxis, tapi dia terbuka terhadap ideologi lain atau mazhab lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan itu. Kemudian kita ke Marxist, Leninism, Stalinism, Maoism. Jadi kalau kita bicara tentang sosialisme, kita berbicara tentang sebenarnya evolusi dari ide Marxisme sampai kemudian muncul perspektif sosialisme. Kita lihat ada dalam sejarahnya itu Marxisme itu dari Karl Marx. Karl Marx menciptakan labor atau mengeluarkan teori labor theory of surplus value. Jadi kalau kita bicara tentang labor theory of surplus value, kita sebenarnya bicara tentang profit. Nah, menurut Karl Marx, itu akan saya jelaskan nanti ya. Jadi menurut Karl Marx itu, pemilik modal itu dia tidak pernah menguntungkan kaum buruh. Karena kenapa? Keuntungan yang dihasilkan dari hasil produksi buruh itu tidak diinvestasikan kembali kepada buruh, tetapi diambil keseluruhannya oleh pemilik modal. Jadi yang dimaksud dengan labor theory of surplus value itu surplus value itu refers to profit ya. Jadi kalau Anda baca apa sih
Surplus value itu keuntungan. Jadi teori keuntungan tambahan itu menurut siapa namanya nih? Karl Marx itu tidak kembali kepada buruh, tapi profitnya itu semua diambil oleh pemilik modal. Kemudian yang kedua, historical materialism. Nah, historical materialism itu refers to pada human ideas yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau Anda ingat di sini di bagian kedua itu sudah saya jelaskan tadi tentang historical materialism. Sekarang yang ketiga adalah dialectical materialism. Apa yang dimaksud dengan dialectical materialism? Jadi dialectical materialism itu adalah konsep idealisme of human experience depends on human perception. Jadi konsep ideal itu konsep of idealism of human experience. Jadi konsep ideal itu berdasarkan dari pengalaman manusia, itu tergantung dari persepsi manusia tersebut. Nah, apa yang maksud dengan human experience dan konsep of idealisme? Saya berikan contoh seperti ini. Orang yang hidup di Korea Utara itu akan menganggap bahwa dia hidup di negara yang sangat bagus. Kenapa mereka menganggap bahwa hidup di negara yang bagus? Karena pengalaman mereka hanya terfokus ketika mereka berada di Korea Utara. Tetapi konsepsi ideal negara, orang lain yang melihat dari luar negara Korea Utara itu akan menganggap bahwa kehidupan mereka buruk. Nah, kalau kita berbicara tentang social science, kita berbicara tentang yang mana yang benar, kan? Kalau kita masuk pada ranah itu, maka persepsi ideal satu masyarakat, manusia, itu ditentukan dari bagaimana akumulasi pengalaman dia dan perspektif dari manusia tersebut. Tadi ingat kalau kita berbicara tentang historical materialism, kita lihat pengaruh bagaimana dia mempengaruhi kondisi mempengaruhi idea dari manusia tersebut. Nah, sekarang kalau konsep idealism, kalau dialectical materialism, konsep idealisme dari pengalaman manusia itu tergantung dari persepsi dari manusia tersebut. Jadi persepsi saya tidak mesti sama dengan persepsi kalian. Persepsi Korea Utara dan persepsi Amerika Serikat tidak mesti dipaksakan satu sama lain. Ya, kalau misalnya Amerika ingin dengan perspektif liberalismenya, stay with that. Di Timur Tengah, itu kenapa terjadi perang? Karena misalnya Amerika Serikat ingin memaksakan, let's say ya, forcing their value supaya diterima di negara tersebut. Even though mungkin ada berargumentasi bahwa ada pengaruh oil di sana, etc., tapi itu yang kemudian kita bisa gunakan dalam menganalisisnya. Kemudian, theory of alienation. Jadi theory of alienation ini adalah teori yang menyebabkan orang itu menjadi terkotak-kotakan dalam satu perusahaan misalnya. Jadi buruh itu dia akan dikotakkan menjadi kaum buruh. Saya berikan contoh seperti ini ya. Saya tidak tahu kalau Anda pernah bekerja di perusahaan, atau saya berikan contoh mungkin sederhana begini. Pernah nggak Anda ke restoran, kemudian ada orang kaya, nggak usah mungkin orang kaya, orang kaya yang bawa babysitter, atau bawa driver, bawa pembantu, makan di restoran, tapi duduknya pembantu mereka, babysitter mereka di meja lain. Ada pernah lihat nggak? Pernah, Miss. Pernah ya? Banyak. Banyak ya? Pernah tidak Anda ke kampus yang cleaning service makan dengan cleaning service, yang dosen makan dengan dosen, yang di atasnya dosen, let's say, yang ada di level manajemen makan sendiri? Pernah nggak Anda melihat seperti itu? Jujur nggak pernah lihat, Miss. Karena nggak ada kampus ya. Let's say, okay. Suatu hari nanti kalau Anda bekerja di perkantoran,
Itu Anda akan melihat bagaimana cleaning service memiliki gengnya sendiri, memiliki grupnya sendiri, sama dengan mahasiswa. Mahasiswa yang kaya, dia bergaul dengan menurut dia sesamanya yang keren, dan orang yang minder kemudian bergaul dengan orang yang sama minder. This is called alienation. Jadi cara Anda mengkotak-kotakkan diri Anda bahwa saya berbeda dengan Anda, itu yang disebut dengan alienation. Jadi Anda membedakan diri Anda dengan orang lain, dan Anda meletakkan posisi Anda itu apakah jauh lebih rendah atau jadi lebih mulia dari orang lain. Itulah akar dari pengotakan tersebut. Kenapa misalnya orang kaya tersebut tidak mau duduk dengan pembantunya makan bersama? Karena dia merasa bahwa dia nggak pantas untuk makan di situ. Sekarang kita bertanya, kenapa dia merasa bahwa babysitternya itu, drivernya itu nggak pantas duduk makan dengan mereka? Anda nggak bisa memberikan jawaban kepada saya. Faktor apa yang menyebabkan mereka tidak pantas untuk satu meja dengan majikannya? Sekarang kita bilang, oke, karena mereka miskin atau tidak mampu. Apakah ada orang yang ingin miskin? Nggak ada. Kalau kita kembali pada pendekatan itu ya. Kemudian yang kedua, mereka apakah manusia lain atau manusia berbeda? Enggak, mereka tetap manusia yang sama. Jadi apa? Jadi konsep itu, kalau kita lihat dalam pendekatan Marxisme itu benar. Bahwa manusia itu memang memiliki kecenderungan untuk mengkotak-kotakkan diri. Dan inilah yang dikritik oleh Marxis, bahwa buruh dia akan mengkotakkan dirinya dalam perspektif buruhnya, dalam kotak buruhnya. Orang kaya yang milik modal itu akan terkotakkan sendiri, jadi terjadi perbedaan sosial yang sangat signifikan. Saya berikan contoh misalnya di pemerintahan atau di rumah sakit. Rumah sakit itu ada yang disebut dengan VVIP. Nah, siapa yang disebut dengan VVIP? Orang yang memiliki uang yang cukup atau kekuatan yang cukup, power yang cukup, jabatan yang cukup untuk bisa mengakses itu semua. Dengan begitu, orang yang sebenarnya nggak mampu, seharusnya dia bisa survive, seharusnya dia bisa di take care dengan baik oleh rumah sakit, dia nggak mampu masuk VIP tersebut, karena dia nggak punya power untuk itu. Nah, apakah orang yang merasa dirinya nggak mampu untuk melakukan itu lantas senang? Enggak kan? Dia akan merasa bahwa, kok dia bisa, saya enggak ya? Jadi itu dia jadi mengkotakkan dirinya. Nah, itu adalah akar dari konflik. Nah, setelah itu kita lihat akumulasinya, maka muncullah yang disebut dengan class struggle proletariat. Jadi orang-orang yang di bawah itu, di lapisan, kalau kita lihat ya, di lapisan di sini, ya, itu tidak akan mampu duduk bersama dengan orang yang pemilik modal atau orang kaya borjuis ini. Karena kalau kita lihat dialektikal materialism dari Marxist teori itu kan kembali kepada akar dari masyarakat yang tidak terorganisir. Orangnya masyarakat yang tidak terorganisir itu kemudian berkonflik dengan labor, private property, and tribalism. Ini pernah saya jelaskan di semester sebelumnya. Tapi ini terlalu panjang kalau Anda ingin lihat ya. Tapi saya jelaskan kita sederhana aja secara singkat. Jadi dulu itu kenapa ada empire, kenapa ada kerajaan? Kenapa? Karena ada kerajaan, karena ada sosok keluarga yang mampu memiliki material power ini. Material power, dia punya material ini. Nah, kemudian dia akan berkonflik dengan barbarian. Karena barbarian ini dia nggak suka ada rules, nggak suka ada aturan, maka dia berkonflik. Kemudian dia dari empire, kemudian dia berubah menjadi, dalam prosesnya itu terjadi era of slavery, atau slavery itu bahasa Indonesia apa ya? Perbudakan. Jadi terjadi perbudakan, kemudian muncullah, karena tidak pas diterima oleh society atau masyarakat, maka muncullah landed aristocracy. Landed aristocracy ini berkonflik dengan bourgeois. Kemudian dalam prosesnya terjadi era feudalisme,
landed aristokrasi ini berubah wujud menjadi demokrasi burjois. Burjois dalam artian demokrasi yang pada hakikatnya dibentuk oleh orang-orang kaya, atau kalau dalam bahasa sekarang kita kenal itu sebagai apa teorinya Jeffrey Winters? Coba yang saya lupa. Oligarki. Jadi bourgeois demokrasi ini itu sama dengan oligarki demokrasi atau demokrasi yang bersifat oligark. Nah, kenapa disebut dengan demokrasi bersifat oligark? Karena demokrasi ini terpilihnya pemimpin itu ditentukan oleh seberapa kuat modal yang dipakai oleh bourgeois ini untuk menentukan siapa pemimpin di negara tersebut. Nah, ini akan selalu bertentangan dengan proletariat, orang-orang buruh yang tidak memiliki akses terhadap power. Nah, ini dialectical materialism ini itu akan ada ininya hierarki konfliknya. Hierarki dan fase konfliknya akan terjadi seperti itu terus. Sekarang saya lanjutkan sedikit ya. Kemudian kita lihat Leninism. Leninism ini itu belajar dari Marxism. Jadi Leninism ini dia mengidolakan Marxisme. Dia berasal dari Uni Soviet ya, Rusia. Dia memperkenalkan konsepsi yang disebut dengan dictatorship of proletariat. Karena dia menganggap bahwa proletariat itu akan selalu dia tertindas, maka akan sangat penting negara itu ada. Negara itu ada untuk melindungi kaum hak-hak buruh. Nah, apa yang terjadi pada saat itu, pasar tidak berkembang. Kemudian, kedua adalah Stalin. Jadi, Stalinism itu diperkenalkan oleh Joseph Stalin. Joseph Stalin ini itu sangat he really admires Vladimir Lenin. Sampai dia menulis buku Foundation of Leninism. Jadi dia sebenarnya memperkenalkan pendekatan Leninism jauh lebih besar lagi. Jadi Stalin ini dia memperkenalkan dialectical materialism, kemudian warp satu partai, totalitarian police state. Jadi negara itu dia sifatnya itu jadi polisi gitu. Dia mematai-matai semua gitu kegiatan masyarakat. Kemudian collective agriculture. Jadi tidak ada yang disebut dengan private ownership. Jadi tidak ada orang yang boleh memiliki tanah. Tanah itu dimiliki oleh negara. Tidak ada yang disebut dengan private production. Nggak ada orang yang boleh memiliki sawah. Tapi yang ada adalah collective agriculture. Jadi tanah Anda, tanah negara, sawah Anda bukan milik Anda, sawah itu milik negara. Apa yang Anda hasil panen itu tidak boleh Anda konsumsi, Anda harus berikan kepada negara dulu, nanti negara berikan bagian pada Anda. Supaya itu konsepnya merata. Nah, pendekatan collective agriculture ini masih berlaku di Korea Utara. Jadi di Korea Utara itu tidak ada kepemilikan lahan. Jadi semua tanah di Korea Utara itu dimiliki oleh negara, kemudian tidak ada yang disebut dengan hasil produksi dimiliki oleh siapa yang memproduksi tersebut, tapi hasil produksi dimiliki oleh negara. Saya Anda punya sapi itu menghasilkan susu, nah hasilnya semua itu bukan milik Anda, semua susu itu hasil susu tersebut harus di-store dulu kepada negara, kemudian negara yang mendistribusikannya kepada Anda. Nah kemudian terakhir adalah Maoism. Maoism ini mengembangkan itu belajar karena Cina ini dekat dengan Uni Soviet, dekat dengan Rusia. Kalau Anda lihat secara map itu kan dia berada di bawah, Rusia berada di atas. Biasanya negara yang dekat itu secara geografis itu otomatis dia akan terpengaruhi ya. Kayak misalnya kenapa Korea Utara dipengaruhi oleh Cina, perspektif Cina ya karena memang kan mereka berdekatan. Jadi kombinasi antara Rusia, China, dan Korea Utara itu technically make sense karena mereka secara geografi cukup dekat. Nah, Maoism ini dia mengembangkan lebih jauh tentang perspektif Marxism dalam negara. Jadi dia melihat dalam negara itu satu partai aja. Kenapa harus banyak partai? Orang ideologinya sama kok. Jadi kalau ideologi sama, buat apa punya partai berbeda? Nah, itu yang mendasarkan kenapa Mao Zedong ini ada Mao Zedong itu dari China ya. Di China itu hanya ada satu partai. Kemudian
di Cina itu state ownership, jadi semua usaha itu menjadi hak milik dari negara. Makanya kalau kita belajar tentang BUMN, kita harus belajar BUMN di Cina. Karena model state ownership-nya itu agak mirip dengan yang di Cina. Oke. Terakhir ya. Jadi 4 key research tema kunci utama dalam Marxisme itu 4 ya. Jadi 4 key research themes in Marxism itu pertama adalah commodification in capitalist social relations. Jadi menurut Marxisme itu hubungan masyarakat dalam kapitalis itu hanya ditentukan oleh material. Jadi orang akan tunduk kepada seseorang karena dia memiliki material power. Anda mungkin let's say tunduk pada dosen Anda karena dosen Anda punya material power. Tapi setelah tidak punya material power tersebut, maka hubungan Anda berubah. Itu inti dari commodification in social relations ya. Jadi masyarakat itu pola hubungannya itu ditentukan oleh material relation dalam perspektif kapitalis. Kemudian kedua adalah artikulasi dari class interest. Jadi class interest, class labor itu punya interest berbeda, ingin sejahtera, negara punya perspektif berbeda. Kemudian bourgeois orang kaya juga memiliki perspektif berbeda. Kemudian state society relations, jadi hubungan antara society itu dalam perspektif Marxis adalah state itu memiliki peran yang sangat besar, itu supaya masyarakat itu sejahtera. Jadi negara-negara yang embrace Marxist perspektif itu dia akan cenderung state-centered. Kemudian 4, transnational hegemony. Jadi negara-negara yang kaya itu akan berkelompok sendiri, negara-negara miskin berkelompok sendiri, dan orang-orang negara-negara kaya itu akan mendominasi perekonomian dunia di negara manapun. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan tentang Marxisme. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya? Kayaknya paham bener nih. Diam atau? Miss, saya mau nanya, tapi bukan ke teorinya sih, lebih ke personalnya si Marx. Marx ini kan ngebahasnya kan kayak kaum-kaum bawah gitu ya, kaum-kaum yang grassroots lah. Tapi kalau dilihat dari latar belakangnya, Marx itu kan orang kaya ya, Miss ya. Bapaknya pengacara, terus juga Friedrich Engels itu orang kaya juga. Kenapa mereka bisa, kenapa harus susah-susah untuk mikir kalangan di bawah gitu? Kenapa dia harus susah-susah memikirkan orang tuanya kaya, tapi ketika orang tuanya tidak ada dia miskin, habis modal dia. Makanya dia kan berpindah dari Jerman, kemudian Prancis, dia kembali ke Inggris. Ke Inggris dia menjadi orang yang tidak ada apa-apanya. Karena dia melihat di Inggris itu, di Prancis itu, sistemnya kan di Inggris dan Prancis itu kan waktu itu monarki ya. Dan itu kekayaan itu center pada orang yang memiliki power dan dekat dengan kekuasaan. Sedangkan dulu dia merasa bahwa dia cukup berada awalnya, tapi tiba-tiba karena dia terpisah dengan keluarga, kalau nggak salah ceritanya seperti itu, kemudian dia merasa bahwa kayaknya ini nggak benar nih, ada sesuatu yang nggak benar. Kenapa orang yang seperti orang yang dulu karena dia berada di Inggris, sifatnya dia udah buruh, dia udah bukan lagi orang kaya, kenapa harus seperti ini? Dia melihat di Inggris itu kondisi negara pada saat itu udah berbeda. Kenapa orang yang dekat dengan kekuasaan, orang yang memiliki lahan itu harus orang yang dekat dengan negara. Kemudian kenapa orang kaya hanya itu saja. Jadi itu mungkin yang menjadi latar belakang kenapa dia memiliki pendekatan itu ya. Kalau kita bedakan dengan Adam Smith, kenapa Adam Smith itu dikritik habis-habisan oleh Marxis? Karena Karl Marx ini nggak menyukai kerajaan Inggris. Sedangkan pada saat itu Adam Smith ini dia adalah penasehat ekonomi kerajaan.
Jadi Adam Smith itu sebenarnya dia melihat bahwa campur tangan pemerintah itu penting, tetapi sebenarnya dia juga tidak mengatakan bahwa free market, absolutely free market gitu. Karena pada saat itu dia nggak mungkin mengeluarkan statement atau saran supaya dominasi dari kerajaan dan pemerintahan Inggris itu berkurang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Adam Smith itu dia freely liberal, no, that's not true. Dia percaya invisible hand, tapi kalau dia percaya bahwa tidak ada intervensi pemerintah itu kurang tepat. Karena dia bekerja buat pemerintahan Inggris pada saat itu. Karena dia bekerja di pemerintahan Inggris, dan Karl Marx tidak menyukai apa yang terjadi di Inggris pada saat itu, makanya mereka ini saling menulis buku bahwa ini Karl Marx mengkritik habis-habisan Adam Smith. Begitu menurut jawaban saya, Sal. Kalau ada jawaban yang lebih bagus, silahkan. Atau kurang tepat, silahkan diperbaiki atau dikoreksi. Terima kasih, Miss. Ada lagi? Adik-adikku semua yang sangat pendiam? Kalau tidak ada, baik. Berarti untuk mata kuliah CPI untuk tahun ini selesai sampai di sini. Kita lanjutkan tahun depan. I hope you have a great holiday. Merry Christmas and Happy New Year. But kita masih ketemu di kelas Bispol di hari besok ya. Kemudian ada satu lagi makeup class untuk Bispol. Oke, thank you very much. Oke, thank you. Thank you ya, thank you very much, and we'll see you again. Bye. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Terima kasih, Thank you, Miss. Thank you, Miss.